Alhamdulillah kita bersua kembali. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat dan penuh keberkahan. Di kesempatan kali ini saya Saddam Hussein akan menyajikan perjalanan kisah. Seorang biksu senior dan terkenal di Kamboja memeluk Islam, ditaklukkan sang pemuda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mari kita simak bersama-sama perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah vihara tua di pedalaman Kamboja. Setiap pagi dan petang burung-burung berkicau, biksu-biksu muda membersihkan halaman. Dan seorang biksu tua, berjubah oranye, berjalan perlahan menyusuri lorong vihara. Di keteduhan suasana sejuk vihara di pedalaman Kamboja, biksu tua yang sedang berada di dalam lorong vihara tersebut, yang ia telah menjalani hidupnya lebih dari separuh abad dalam kesunyian. Namun perjalanan hidupnya penuh warna dan pencarian panjang. Berawal pada tahun 1970-an. Sebuah desa kecil dekat Battambang, Kamboja. Namanya kecilnya Chanda. Lahir dari keluarga petani miskin saat masa perang sipil. Sejak kecil, ia menyaksikan kekacauan, kelaparan, dan ketakutan. Ayahnya tewas karena konflik bersenjata, dan ibunya membesarkannya dengan susah payah. Ibunya berkata, "Chanda, dalam hidup ini, damai tidak datang dari luar. Kau harus menemukannya di dalam dirimu." Kata-kata itulah yang menancap dalam-dalam. Di usia 13 tahun, Chanda memilih jalan berbeda, menjadi samanera, biksu muda. Ia tinggalkan kampung, demi mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Perjalanan spiritual Chanda muda. Ia belajar meditasi di vihara gunung, menyalin kitab suci dengan tangan, hidup hanya dengan sebutir nasi dan secangkir air. Ia menekuni ajaran Buddha dengan tekun, hingga ia tumbuh menjadi biksu dewasa yang disegani. Guru biksu berkata kepadanya, "Chanda, kau tidak hanya belajar menenangkan dirimu, kau belajar mengamati hidup." Tahun demi tahun berlalu. Chanda menjadi pemimpin komunitas biksu. Beriring berjalannya waktu, Chanda kini menjadi Luang Por Chanda, sebutan terhormat bagi biksu senior. Ia dihormati, diminta nasihat oleh umat, bahkan oleh pejabat dan orang asing. Luang Por Chanda, dalam hati, "Aku telah berjalan jauh. Tapi, kenapa masih terasa ada kekosongan di ujung malamku?" Suatu hari biasa yang luang dan tenang di vihara, Luang Por duduk di serambi, mengamati pohon bodhi yang rimbun. Seorang kepala pengurus vihara menghampiri. Pengurus vihara, "Luang Por, pekerja kebersihan baru dari Indonesia sudah datang pagi tadi. Namanya Rizal. Orangnya sopan, terlihat bersahaja." "Luang Por, Indonesia ya? Negara itu punya banyak pemeluk agama besar. Baiklah, biarkan dia bekerja dengan tenang." Pertemuan pertama Luang Por dan Rizal sang pemuda Makassar. Rizal menyapu pelataran vihara, lalu tersenyum sopan. "Selamat pagi, Luang Por. Saya Rizal." Luang Por tersenyum tipis. "Selamat pagi. Dari Indonesia?" Rizal, "Iya. Saya Muslim, tapi saya sangat menghormati tempat ini. Saya senang bisa bekerja di tempat yang tenang." Luang Por mengangguk pelan. "Tenang itu baik, tapi kadang ketenangan luar tidak cukup. Kau datang ke sini, mungkin bukan hanya untuk bekerja." Sebuah pertemuan biasa. Seorang biksu yang telah menempuh jalan panjang, mencari cahaya dalam dirinya, dan seorang pemuda dari jauh negeri seberang Indonesia, membawa cahaya itu dalam diam. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian, suasana vihara yang hening pagi hari itu dan burung-burung berkicau riang, menyambut sang fajar membelah kegelapan. Sang biksu senior karismatik, berjubah oranye, sedang duduk bersila di serambi, memandangi taman di depan vihara. Biksu senior bergumam dalam hati, "Telah lebih dari 40 tahun aku mengabdi pada jalan ini. Tapi kenapa hati ini masih terasa kosong, seperti ada ruang yang belum terisi?" Di samping gumamnya ia tersentak kembali melihat sosok pemuda Makassar yang berkemeja kerja lusuh. Terlihat begitu tenang damai sedang menyapu halaman vihara.
Tidak lama sedang asyiknya menyapu, Rizal menoleh ke beranda vihara dan melihat biksu senior yang penuh karismatik menatap dan mengamati dirinya dari beranda vihara. Rizal tersenyum pada biksu. "Selamat pagi, Luang Por." Biksu senior. "Selamat pagi juga nak Rizal, kau datang lebih awal hari ini." Rizal. "Ya, saya merasa udara pagi di sini tenang sekali. Seolah mengajarkan saya sesuatu setiap hari." Biksu senior tersenyum. Ketika hati diam, dunia berbicara. Di hati mereka mengalir energi jiwa semakin akrab, dan mereka sering berbincang di bawah pohon bodhi. "Biksu senior, kamu seorang muslim ya Rizal?" Rizal. "Iya, Luang Por. Saya muslim. Tapi saya suka berdiskusi tentang kehidupan. Dan saya senang bisa belajar banyak dari tempat ini." Biksu senior tertarik. "Kau seorang muslim, tapi kau tetap mau berada di sini, membantu kami." Rizal tersenyum hangat. "Bukankah kebaikan tak mengenal agama, Luang Por? Lagi pula, Nabi kami Muhammad juga mengajarkan untuk menghormati sesama umat manusia." Malam harinya setelah perbincangan bersama Rizal, biksu senior terlihat duduk termenung di ruang pribadinya. Ia membuka kitab suci Buddhis, lalu mengalihkan pandangan ke langit. Biksu senior bergumam dalam hati, "Kenapa kata-kata anak muda itu menggema begitu dalam di pikiranku? Tentang satu Tuhan yang mengatur segalanya, tentang wahyu yang diturunkan langsung dari langit." Beberapa hari berlalu, pada suatu pagi yang penuh kesejukan nan damai. Rizal membawa sebuah mushaf Al-Quran dan terjemahan kecil yang sudah lusuh. Rizal. "Luang Por, saya ingin memberikan ini. Mungkin Luang Por bisa membacanya sewaktu senggang. Ini Al-Quran, kitab kami." Biksu senior terdiam, menerima dengan hikmat. "Terima kasih, anak muda. Aku belum pernah memegang ini sebelumnya. Tapi, aku akan membacanya." Sebuah pertemuan yang sederhana, dua jiwa dari latar belakang yang berbeda. Tapi Allah Maha menyusun skenario. Apa yang akan dibaca sang biksu dalam lembaran kitab itu? Dan kemana hidayah akan membawanya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Suara angin sejuk dan kicau burung di pagi hari mensyahdukan suasana. Luang Por Canda duduk di serambi batu, mata terpejam. Hari-hari berjalan seperti biasa. Tapi sejak perbincangan itu, Luang Por Canda merasa ada sesuatu yang berubah. Seperti embun pagi yang turun di relung hatinya yang paling kering. Rizal sedang membersihkan tempat dupa. Luang Por menghampirinya pelan. "Luang Por." "Rizal, bolehkah aku duduk bersamamu?" Rizal tersenyum sopan. "Tentu, Luang Por. Saya senang sekali." Luang Por menatap tenang. "Kemarin kau bilang kau seorang muslim. Apa yang membuatmu yakin pada keyakinanmu?" Rizal diam sebentar, lalu berkata pelan. "Karena saya yakin Tuhan itu Esa, dan Al-Quran adalah firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu bukan kata manusia, tapi wahyu yang menembus hati saya." Kilas balik, Luang Por membuka kitab suci Buddhis miliknya, lalu memandang mushaf kecil Al-Quran pemberian Rizal. Seumur hidup, Luang Por mempelajari ajaran tentang pencapaian pencerahan, reinkarnasi, dan pelepasan dari nafsu dunia. Tapi kini, ia dihadapkan pada konsep baru. Satu Tuhan, satu wahyu, dan kehidupan setelah mati yang hanya satu arah. Suatu malam, Luang Por memanggil Rizal ke ruang baca sederhana. "Luang Por." "Rizal, aku membaca sebagian dari kitab ini. Ada ayat yang membuat hatiku bergetar." Rizal. "Ayat yang mana, Luang Por?" Luang Por membuka mushaf dengan terjemahan Khmer. "Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran Surat Al-An'am ayat 125. Luang Por terdiam sejenak. "Kenapa? Rasanya seperti ayat ini sedang berbicara langsung padaku."
Dialog kehangatan yang lebih dalam. Luang Por. Selama puluhan tahun aku bermeditasi untuk mencari pencerahan. Tapi semakin dalam aku masuk, aku hanya bertemu diriku sendiri. Tidak ada yang maha. Rizal. Dalam Islam, kita tidak mencari Tuhan di dalam diri. Kita menyembahnya, karena Dia di atas segala sesuatu. Bukan bagian dari makhluk, tapi pencipta segala makhluk. Luang Por. Berarti, kalian tidak percaya pada siklus reinkarnasi. Rizal. Kami percaya hidup hanya sekali, lalu akan ada hari pembalasan. Surga atau neraka. Maka hidup kami bukan untuk lepas dari dunia, tapi untuk menjalani perintahnya dengan sebaik mungkin. Luang Por termenung di bawah pohon bodhi, larut malam. Ia memandang langit. Luang Por, dalam hati. Tuhan yang satu, hidup yang satu, dan kitab yang datang darinya langsung. Mengapa hatiku terasa lapang saat mendengarnya? Apakah ini petunjuk itu? Di tanah suci yang penuh sejarah ini, dua jiwa dari dua dunia sedang saling menjangkau. Bukan karena kebetulan, tapi karena takdir ilahi. Cahaya itu belum terang, tapi mulai membias di balik dinding hati yang dulu tertutup. Luang Por mulai menyembunyikan keinginannya untuk tahu lebih dalam tentang Islam, mulai menanyakan tentang sholat, bahkan mulai diam-diam ikut mendengarkan tilawah dari Rizal. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Di balik jendela Luang Por, ia duduk sendiri, memandangi mushaf Al-Quran kecil yang tersimpan dalam kotak kayu sederhana. Dalam diam, Luang Por Chanda mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah setiap huruf dalam mushaf itu memanggil namanya, dengan kelembutan yang menembus lapisan jubah, ilmu, dan keyakinan lamanya. Di dapur kecil vihara, Rizal sedang membuat teh hangat. Luang Por datang perlahan. Luang Por tersenyum lembut. Teh pagi ini terasa lebih wangi. Rizal, apakah kau berdoa sebelum memasaknya? Rizal tersenyum malu. Iya, Luang Por. Dalam Islam, setiap hal kecil bahkan memasak pun, bisa jadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Luang Por. Indah sekali, semua kembali kepada Tuhan yang satu. Rizal. Itulah yang membuat saya merasa tenang menjalani hidup, meski jauh dari rumah. Malam hari, Rizal duduk di kamarnya yang sempit, membuka aplikasi Al-Quran dan mendengarkan tilawah pelan. Tanpa sepengetahuan Rizal, Luang Por berdiri di luar kamar, mendengarkan. Tilawah, suara lembut, Quran surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Luang Por meneteskan air mata pelan, tangannya menggenggam dada. Luang Por, dalam hati. Sederhana, tapi dalam. Penuh makna. Menghapus segala ilusi tentang banyaknya dewa. Inikah yang disebut tauhid? Keesokan harinya, di taman belakang vihara, Luang Por duduk bersama Rizal, membawa secarik kertas. Luang Por, aku membaca tentang salat tadi malam, gerakan rukuk, sujud. Mengapa kalian harus bersujud? Bukankah itu simbol kepasrahan total? Rizal tersenyum tenang. Ya, Luang Por. Dalam sujud, dahi kami menyentuh bumi. Itu bentuk tunduk paling rendah. Namun justru saat itulah manusia paling dekat dengan Tuhannya. Luang Por, mata berbinar. Aku ingin mencobanya. Bukan untuk berpindah. Hanya ingin merasakan kedekatan itu. Rizal dengan hati-hati mengajarkan Luang Por gerakan salat tanpa lafaz. Luang Por mengikuti gerakan demi gerakan, perlahan, penuh rasa haru. Malam itu, tak ada lantunan genta, tak ada dupa. Tapi ada satu jiwa tua yang bersujud, bukan kepada banyak dewa, tapi kepada satu Tuhan, walau ia sendiri belum tahu harus menyebutnya dengan nama apa. Luang Por duduk menulis di catatan harian usangnya. Suara tulisannya dibacakan.
Selama 50 tahun aku belajar melepaskan diri dari dunia. Tapi dalam sujudku malam ini, aku justru merasa kembali menjadi manusia. Seorang hamba yang mengaku lemah. Dan anehnya, aku merasa damai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Luang Por tersenyum kecil. Angin sore meniup dedaunan, dan suara azan maghrib dari kejauhan terdengar samar-samar, entah dari mana. Langkahnya belum berpindah, tapi hatinya telah bergerak. Di ambang cahaya, ia berdiri. Dan sebentar lagi, cahaya itu akan menyapanya, memeluknya, dan mengubah segalanya. Luang Por mengalami mimpi misterius, melihat Rasulullah dalam tidurnya, tanpa tahu siapa beliau, dan makin kuat keyakinannya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Wajah Luang Por yang sedang tertidur. Cahaya bulan menerobos jendela kamarnya, yang malam itu, sunyi tak seperti biasanya. Luang Por tertidur lebih awal, namun jiwanya seakan memasuki ruang yang belum pernah ia jamah. Di antara bisikan malam, sebuah mimpi datang, membawa pesan yang mengguncang hati. Dalam mimpi, Luang Por berada di tengah padang pasir yang luas. Ia berjalan sendiri. Langkahnya lambat dan tubuhnya mulai lelah. Luang Por, dalam mimpi. Kemana ini? Mengapa panas, tapi tidak membakar? Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok seorang pria bercahaya. Mengenakan jubah putih bersih, wajahnya teduh dan bersinar. Ia mendekat, dan Luang Por merasa damai tak terlukiskan. Sosok pria, dengan suara lembut. Wahai hamba yang mencari, engkau telah lama berjalan dalam gelap, kini saatnya kembali kepada cahaya yang sejati. Luang Por, gemetar, suaranya parau. Siapa engkau? Mengapa aku menangis melihatmu? Sosok pria itu tersenyum, tidak menjawab, tapi menatap Luang Por dengan kasih yang dalam. Ia mengulurkan tangan, dan Luang Por pun menggenggamnya. Suara lembut terdengar, suara tilawah samar. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Luang Por terbangun dari tidurnya. Nafasnya berat. Air mata mengalir. Ia memegang dadanya. Luang Por. Aku melihatnya, siapa dia? Mengapa wajahnya membuat hatiku luluh? Keesokan paginya di taman kecil vihara. Rizal sedang menyapu halaman. Luang Por datang menghampiri, wajahnya tampak belum tidur. Luang Por. Rizal, aku ingin bertanya. Rizal, berhenti menyapu. Tentu, Luang Por. Luang Por, lirih. Apakah dalam Islam ada orang suci yang menjadi pembawa cahaya, yang wajahnya menenangkan, yang memanggil orang kepada satu Tuhan? Rizal, tersenyum penuh haru. Itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Wajahnya bercahaya, hatinya penuh kasih, dan ajarannya mengajak manusia dari gelap menuju cahaya. Luang Por terdiam sejenak, lalu menangis. Akulah yang ada dalam gelap itu, Rizal. Aku ingin mengenalnya. Bukan lagi sekadar tahu, aku ingin mengenalnya dengan hatiku. Rizal memberikan Luang Por sebuah buku kecil berjudul Sirah Nabawiyah, Jejak Cahaya Sang Nabi. Rizal, bacalah, Luang Por. Ini kisah hidup beliau. Mungkin, dari lembaran ini, engkau akan mengenali sosok yang hadir dalam mimpimu. Hari berganti. Luang Por mulai belajar diam-diam tentang Islam. Ia membaca Al-Quran terjemahan, mendalami kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menanyakan makna-makna ayat kepada Rizal. Langit hatinya yang dulu kelabu, kini mulai membiru. Keteguhan yang dulu ia simpan dalam Buddhisme, kini berpindah ke arah yang baru. Bukan karena ia kecewa, tapi karena ia menemukan sesuatu yang lebih utuh, lebih terang. Malam hari, Luang Por berdiri di taman kecil, memandang langit. Ia berbisik sendirian. Luang Por. Jika engkau benar-benar ada, Tuhan yang Esa, tunjukkan aku jalan ini hingga akhir. Karena aku tak ingin setengah-setengah.
Aku ingin berserah sepenuhnya. Wajah Luang Por yang tenang lalu berubah menjadi tampilan halaman mushaf Al-Quran dengan ayat. Sesungguhnya, agama Tauhid, ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Luang Por meninggalkan jubahnya, memeluk Islam secara diam-diam, dan bersyahadat bersama Rizal dalam keheningan yang penuh haru. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Fajar di vihara. Kabut masih menyelimuti kompleks ibadah. Burung-burung belum banyak bersuara. Pagi itu, tidak ada denting lonceng. Tidak ada suara lantunan mantra. Hanya keheningan yang menyelimuti udara. Luang Por telah membuat keputusan paling besar dalam hidupnya. Rizal sedang membersihkan kolam kecil. Tiba-tiba, langkah perlahan terdengar dari arah belakang. Rizal menoleh. Luang Por? Luang Por datang mengenakan pakaian putih bersih, bukan jubah biksu. Wajahnya teduh, matanya berkaca-kaca. Luang Por. Rizal, pagi ini, aku ingin memulai hidup baru. Rizal terdiam, lalu bersuara pelan. Allahu Akbar. Sebuah ruangan kecil di belakang vihara. Lampu temaram. Luang Por dan Rizal duduk berhadapan. Di antara mereka, mushaf Al-Quran terbuka. Luang Por, ajarkan aku kalimat itu, yang kau sebut syahadat. Rizal mengusap matanya yang basah. Dengan segala hormat dan cinta, saya akan pandu, guru. Suasana hening penuh haru. Luang Por mengikuti dengan suara bergetar. Luang Por. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pecah. Rizal memeluk Luang Por. Tak ada kata. Hanya pelukan panjang dua insan yang kini bersaudara dalam iman. Beberapa minggu kemudian, Luang Por kini mengenakan baju muslim sederhana. Ia tinggal di rumah kecil tak jauh dari vihara. Menghabiskan hari-harinya dengan membaca, menulis, dan sholat sendirian. Ia memilih diam. Tak banyak yang tahu bahwa sang biksu senior kini telah menjadi muslim. Ia tidak ingin kontroversi. Ia hanya ingin hidup dalam tenang, dalam keyakinan yang baru ia temukan setelah puluhan tahun mencari. Di taman kecil, sore hari, Luang Por duduk berdampingan dengan Rizal. Luang Por. Aku menghabiskan hidup dalam pencarian, dan tak kusangka jawabannya datang dari seorang pemuda tukang sapu. Rizal tersenyum. Saya pun tidak tahu bisa memberi siapa hidayah. Luang Por. Saya hanya menyapu lantai. Allah yang menyapu hati. Mereka tertawa kecil. Hangat. Bersahaja. Ada masjid kecil di kejauhan. Suara azan berkumandang pelan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Hangat dan tenang. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, kadang hidayah turun lewat hal yang paling sederhana. Seorang pemuda dari negeri jauh, sebuah sapu, sepotong senyum, dan secuil cahaya, cukup untuk menembus dinding gelap pencarian seumur hidup. Semoga kisah ini menjadi pelita bagi mereka yang mencari terang. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.